terima kasih sudah berpartisipasi di tugas kelompok kali ini. Dan sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari tugas kelompok kita, yaitu tugas kelompoknya adalah 3 distro Linux yang sering digunakan untuk pembuat server atau server Linux. Yang beranggota kelompokan Saiful Abdullah, Chandri, Jonathan Bungo, dan Bernard Ferdinand. Dan di slide keduanya adalah tujuan presentasi. Jadi tujuan presentasi kali ini untuk mengenal beberapa distro Linux yang populer untuk server di perusahaan. Kedua, memahami kelebihan dan fungsi masing-masing distro. Dan ketiganya, mengetahui contoh pengguna di dunia nyata. Terus di slide ketiganya, mengapa Linux sering dipakai sebagai server? Pertama, karena stabilitas dan kinerja. Linux dikenal sangat stabil dan efisien untuk beban kerja tinggi, high load workloads. Yang kedua, keamanannya model keamanan open source yang transparan dan patch yang cepat. Dan ketiga, biaya TCO atau total cost of ownership-nya rendah, menghemat biaya lisensi OS meskipun support berbayar. Dan keempat, fleksibilitas, dapat diinstal di hardware apapun, mulai dari server kecil hingga mainframe. Jadi presentasi ini akan fokus Linux yang sering dipakai sebagai server di perusahaan. Yang pertama, Red Hat Enterprise Linux. Yang kedua, SUSE Linux. Yang ketiga, Enterprise Server dan Ubuntu Server. Terus di slide keempatnya, kita akan membahas distro yang pertama, yaitu Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Jadi di pertama DNA atau fokus distro enterprise paling dominan di dunia dan fokus pada stabilitas jangka panjang dan keamanan. Kedua, model bisnis berbasis langganan berbayar atau subscription. Langganan mencakup pembaruan atau patch keamanan dan dukungan teknik 24/7. Yang ketiga, keunggulan enterprise ini adalah sertifikasi hardware didukung oleh HA dukungan siklus hidup panjang LTS. Hampir semua vendor hardware besar, Dell, HP, dan Lenovo. Dan ekosistemnya kuat. Induk dari CentOS, Stream, dan Fedora, serta di belakang teknologi seperti OpenShift dan Ansible. Terus, bisa memberikan support hingga 10 tahun per rilis. Dan keempatnya, alternatif gratis. CentOS Stream sebelumnya, CentOS Stream sebelumnya atau CentOS Linux dan Alma Linux atau Rocky Linux. Terus di slide kelimanya, kita bisa lihat hasil dari screenshot atau contoh Red Hat Enterprise Linux. Jadi di slide berikutnya atau di slide ke-6 akan disampaikan atau dijelaskan oleh rekan saya, Bernard Ferdinand. Terima kasih. Iya, yang kedua adalah distro SUSE Linux Enterprise Server atau SLES. Sejarah dan fokusnya itu untuk Linux ini berasal dari Jerman ya, dikenal karena stabilitasnya, terutama di lingkungan mainframe dan SAP HANA. Fitur utama dari Linux ini yang pertama ada YASD atau Yet Another Setup Tool, alat konfigurasi grafis atau GUI yang sangat kuat dan terpusat, memudahkan dalam administrasi. Yang kedua, BTRFS Snapshot, dukungan snapshot sistem file yang unggul, memungkinkan rollback sistem dengan cepat jika pembaruan gagal. Dukungan SAP sering menjadi pilihan utama untuk menjalankan beban kerja SAP karena optimasi dan kemitraan mendalam dengan SAP. Untuk model bisnisnya ini, untuk Linux ini sangat mirip dengan RHEL ya, menawarkan model langganan dengan dukungan teknis. Untuk alternatif gratisnya, kita bisa menggunakan OpenSUSE Lib. Slide selanjutnya, berikut adalah tampilan untuk Linux SUSE Enterprise Server. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Jonathan.
masih mute. Baik, Mas Yonatan, silakan dilanjutkan ke slide berikutnya. Baik, terima kasih untuk distro ketiga, Ubuntu Server. Pertama, fokus kombinasi antara kemudahan penggunaan desktop dan keandalan server. Sangat populer untuk cloud computing dan server web modern. Kedua, keunggulan cloud dan DevOps. Di sini pilihan cloud, distro Linux paling populer di AWS, Azure, dan Google Cloud. LTS Long Term Support. Release versi LTS setiap 2 tahun dengan dukungan keamanan hingga 5 tahun. Dapat diperpanjang hingga 10 tahun melalui Ubuntu Pro. Lalu apt dan snap. Sistem manajemen paket yang mudah digunakan dan dukungan containerized app atau snap. Ketika bisnis gratis, tetapi canonical, perusahaan di belakang Ubuntu, menawarkan layanan Ubuntu Pro untuk dukungan enterprise tingkat lanjut. 4. Kasus penggunaan web servers, container orchestration, Kubernetes, Docker, pengembangan modern. Next. Di sini ada gambaran screenshot untuk Ubuntu Server. Bisa dilihat, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, teman-teman semua. Jadi dari 3 distro yang sudah dijelaskan oleh teman-teman tadi, kita bisa lihat ada 3 distro Linux yang sering dipakai di perusahaan, yaitu Red Hat, SUSE Linux, sama Ubuntu Server. Masing-masing distro ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi yang dipastikan dari 3 distro Linux yang kita jelaskan tadi, ini semua mempunyai dukungan dari prinsipal. Punya siklus dukungan yang berbeda-beda juga, ada yang 10 tahun, 13 tahun, dan ada yang 5 tahun. Semua distro ini mempunyai preferensi buat aplikasi yang akan dibangun di atasnya. Ada yang populer buat SAP atau ERP, ada yang populer untuk web server, ada yang populer untuk dipakai di public cloud. Jadi balik lagi, kalau kesimpulannya untuk distro yang tepat untuk perusahaan, dari pilihan yang kita jelaskan dari 3 distro tadi, semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan untuk penggunaannya sebenarnya lebih tepat kalau kita sesuaikan dengan kebutuhan teknis yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.